Sebenarnya asma itu secara definisi adalah penyakit paru heterogen ya yang ditandai dengan inflamasi kronis di saluran nafas. Kalau asma sendiri itu penyebabnya apa saja, dokter? Sebenarnya penyebabnya memang masih etiologinya masih belum diketahui ya, tapi biasanya berhubungan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman sehat, selamat datang di Ngobrol Sehat bersama RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bersama saya Danang Aswani Eskep. Episode Ngobat kali ini kita akan ngobrol dengan tema jangan panik, lakukan ini saat asma kambuh. Bersama dokter spesialis paru satu-satunya di RSU Muhammadiyah Ponorogo, dokter yang ramah dan dokter idaman juga. Yuk langsung saja kita sapa Dr. Hesti Nila Mayasari, spesialis paru. Apa kabar dokter? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok? Kabarnya dok? Baik ya? Alhamdulillah sehat. Tadi sini berangkat sendiri apa diantar? Berangkat sendirilah. Oke dokter, kemarin kita dari tim kreatif itu melihat artikel-artikel terkait tentang asma dokter. Kenapa kita mengambil tema asma? Karena saat ini beberapa kasus yang masuk di Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo itu banyak sekali kasus-kasus ini, apa karena cuaca atau gimana? Atau mungkin ada ya teman-teman sini, kelihatannya tim kreatif ada yang asma juga. Oh ya. Gimana sih pertolongannya nanti kalau kambuh, apa yang harus dilakukan? Untuk lebih jelasnya kita langsung tanyakan ke pakarnya. Kita langsung masuk aja ya. Oke. Sebenarnya asma itu apa sih dok? Sebenarnya asma itu secara definisi adalah penyakit paru heterogen ya yang ditandai dengan inflamasi kronis di saluran nafas, di mana gejalanya itu biasanya orang merasa ada sesak nafas, terus dada terasa berat, biasanya di malam hari ya, terus biasanya ada suara wheezing ya, kayak orang kalau bilang kayak ngik-ngik gitu loh ya, terus ditandai dengan juga mengi ya. Terus ada batuknya ya, dan ini intensitasnya bervariasi tergantung dari intensitas dan waktunya, dan juga berhubungan dengan obstruksi di saluran nafas. Oh begitu. Apakah asma itu sama dengan sesak nafas itu sama dok? Ya, sesak nafas adalah salah satu gejala asma. Oh gejalanya ya. Berarti. Jadi memang sesak nafas itu tidak hanya harus asma aja, tapi gejala asma adalah ditandai dengan salah satu adalah sesak nafas, ditandai dengan tadi itu ada suara kayak mengi seperti itu kalau dia lagi kambuh. Oh seperti itu, berarti termasuk tanda gejalanya ya dok ya? Iya. Kalau asma sendiri itu penyebabnya apa saja dok? Sebenarnya penyebabnya memang masih etiologinya masih belum diketahui ya, tapi biasanya berhubungan dengan misalnya ada riwayat atopi ya, atau alergi sebelumnya. Terus diperberat dengan adanya faktor dari lingkungan ya, biasanya mungkin ada polusi baik itu dari indoor di dalam rumah atau di outdoor ya, atau ada sedang menderita infeksi saluran nafas, itu juga menyebabkan terjadinya asmanya kambuh. Oh, seperti itu ya. Untuk cuaca seperti ini berarti kan ya, apalagi cuaca seperti ya. ini mempengaruhi ya, karena cuaca kan tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, itu juga mempengaruhi pada orang-orang yang menderita asma. Dan beberapa kali ini BMKG kan mengeluarkan berita terkait cuaca yang tidak menentu sampai tanggal 25 kalau tidak salah. Oh iya, ya. Untuk faktor resikonya dari asma tersebut? Untuk faktor resiko asma itu ada dibagi dua ya, ada namanya faktor penjamu dan faktor lingkungan tadi itu ya. Kalau faktor penjamu memang tadi salah satunya adalah ada atopi ya. Atopi itu mungkin ada riwayat alergi sebelumnya, entah itu dari keluarga ya. Turunan gitu ya? Ya turunan, terus ada namanya hiperresponsi saluran nafas, terus bisa juga karena ras ya. Ras itu kebanyakan jenis kelamin kebanyakan memang diderita oleh perempuan atau obesitas ya, kegemukan juga bisa memicu terjadinya suatu asma. Dan faktor lingkungan juga mempengaruhi tadi ya, dari
polutan yang dari indoor atau outdoor seperti itu. Cuaca juga mempengaruhi. Oh, betul. Untung saya masih kecil ini, tidak berisiko ya ini. Untuk gejala penyakit asma yang bisa dilihat dari orang-orang awam itu apa aja, Dok? Biasanya mereka mengeluh sesak nafas ya. Sesak nafas, biasanya sesak nafasnya ya memang kambuh-kambuhan ya. Biasanya diperberat waktu dia malam hari. Jadi asma itu sesaknya diperberat waktu malam hari menjelang pagi hari ya. Karena di situ ada faktor namanya siklus sirkadian. Jadi selain itu juga ada kayak batuk ya. Batuk bisa juga batuk berdahak atau batuk kering juga mempengaruhi. Dan biasanya ada suara biasanya kayak mengi tadi itu ya. Kalau diperiksa ada namanya wheezing. Jadi kayak ngik-ngik seperti itu. Kas itu berarti kasnya ngiknya itu ya, Dok ya. Oh iya siap, dokter. Kalau untuk mengetahui cara mendeteksi jadi seseorang ini terkena asma dari awal, kalau saya terkena asma atau sesek ini itu ada cara mendeteksinya untuk awam ada nggak, Dok? Kalau secara awam mungkin dari gejalanya ya, orang mesti sudah tahu bahwa Dok saya punya asma ya. Memang kebanyakan mereka punya alergi sebelumnya ya. Kadang ada alergi debu atau sering bersin-bersin seperti itu. Tapi memang asma itu tidak hanya disebabkan karena alergi aja. Jadi ada namanya fenotip asma. Fenotip asma itu ada asma alergi, asma non alergi, asma onset lambat, terus asma karena obstruksi saluran nafas yang menetap, dan asma obesitas. Jadi memang untuk asma memang tidak melulu karena alergi ya. Jadi asma itu bisa terjadi juga pada orang yang sudah dewasa juga bisa menimbulkan asma. Kadang kan orang gini, dok saya nggak ada alergi, tapi kok saya sesak nafas. Tapi memang gejala asma yang terpenting adalah sesak nafas itu. Tapi kebanyakan memang pada usia muda, di bawah 40 tahun. Oh siap. Berarti ini nanti kalau untuk mendeteksi lebih tepatnya nanti periksa ke Rumah Sakit Muhammadiyah ya. Ini baru itu nanti. Lebih tepatnya ya. Lebih tepat itu nanti ya. Nanti kita kasih clue-cluenya. Ya Dok, lagi pertanyaan lagi ya Dok ya. Untuk pemicu asma kambuh itu apa, Dokter? Pemicu asma kambuh yaitu tadi selain mungkin dari ada infeksi saluran nafas ya, pasien batuk pilek itu juga memicu. Terus stres juga mempengaruhi ya. Terus cuaca panas, cuaca kemarau, cuaca hujan seperti itu. Terus mungkin ada namanya GERD ya, gangguan lambung juga mempengaruhi. Oh, mempengaruhi juga ya ternyata. Iya. Wah. Berarti makan tidak teratur itu akhirnya punya GERD, dia beresiko untuk kalau dia sudah sebelumnya punya asma ya bisa memicu terjadinya asma kambuh. Oh, siap. Dan berarti kalau sudah ada pemicu tadi saat asma kambuh itu apa yang perlu dilakukan? Apalagi jauh dari rumah sakit. Terus pertolongan pertamanya apa, Dok? Ya kalau misalnya di rumah tidak ada kalau memang asmanya kambuh, kalau ada oksigen di rumah dilakukan oksigenasi dulu ya. Lalu memang kalau punya obat diberikan bronchodilator dulu, kerja cepat. Biasanya yang ada di pasaran salbutamol dulu deh, nggak apa-apa. Oh gitu siap. Ya, atau ditambah dengan kalau ada kortikosteroid oral, contohnya dexamethasone, metilprednisolone itu nggak apa-apa diminum dulu sambil nanti kalau belum membaik bisa ke fasilitas kesehatan yang lebih dekat, mungkin di puskesmas atau kayak Pak Mantri atau Bidan bisa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Oh siap. Untuk pertolongan pertamanya ya teman ya bisa didengerin itu, penting itu bagi yang penderita sesak itu ya. Dan yang sering diketahui masyarakat yang mempunyai asma biasanya menggunakan inhaler itu. Inhaler sebenarnya cara yang tepat untuk inhaler itu gimana, Dok? Oh iya, memang selama ini saya selalu pasien itu selalu datang dia selalu menggunakan obat semprot ya. Terus saya lihat ternyata isinya salbutamol ya. Di sini saya tidak ngomong merek ya. Isinya salbutamol ya. Jadi untuk penggunaan salbutamol yang
sering dilakukan ya, apalagi lebih dari 3 kanister per tahun itu akan memicu terjadinya malah asmanya sering kambuh, namanya eksaserbasi. Makanya untuk penggunaan salbutamol ini memang hanya untuk waktu serangan. Dan nanti untuk pengontrolnya itu ada obatnya sendiri. Oh gitu, ingat teman-teman sehat, hati-hati. Jangan sembarangan ya. Berarti untuk inhaler harus sesuai dengan instruksi dokter ya. Untuk komplikasi apa saja yang mungkin bisa terjadi untuk penderita asma? Kebanyakan kalau kan asma kan karena kalau dia lagi kambuh kan sesak nafas ya. Kalau memang sesak nafasnya itu berat ya, dia bisa jatuh ke asma eksaserbasi yang berat ya. Kalau berat akhirnya terjadi apa? Jadi gagal nafas. Jadi gagal nafas itu oksigenasi ke paru-paru itu akan berkurang. Jadi itulah yang komplikasi yang terberat untuk pasien asma yang tidak segera dilakukan pertolongan. Ya, gagal nafas ya. Gagal nafas itu tidak bisa bernafas ya. Bisa tapi kan oksigenasi ke parunya kan kurang. Oh iya. Itu sangat penting teman untuk penderita asma, jangan sampai menunda untuk berobat. Terus yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengobatan penyakit asma? Untuk pengobatan penyakit asma dibagi asma sedang eksaserbasi atau asma stabil ya. Kalau asma eksaserbasi jelas dia perlu pertolongan yang lebih lanjut. Makanya harus dibawa ke fasilitas kesehatan ya. Tapi kalau untuk asma stabil memang ada obat yang ada 2 ya, ada pelega dan pengontrol ya. Pelega contohnya itu tadi mungkin yang banyak ditemui ya salbutamol ya. Terus kayak dexamethasone, metilprednisolon itu, dan untuk pengontrolnya memang itu biasanya kita pakai namanya inhaler ya. Inhaler itu memang adanya di rumah sakit ya. Jadi kalau perlu pengobatan yang lebih lanjut memang disarankan untuk datang ke rumah sakit karena asma itu memang harus dikontrol ya. Tujuan pengobatan asma adalah agar asma itu dia bisa asmanya terkontrol dengan baik ya. Memang asma itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara sempurna. Dia akan selalu kambuh ya. Nah, untuk menghindari pasien ini agar tidak kambuh, makanya dia harus menggunakan obat pengontrol untuk mengontrol asmanya agar dia bisa terkontrol dengan baik. Seperti itu. Oh, gitu ya. Ini ya sebenarnya pertanyaan terakhir itu bagaimana mencegah asma, tapi ternyata sudah dijawab. Sudah dijawab langsung, jadi harus mengontrol dan rutin berobat ke dokter. Ya, untuk masalah pencegahan asma selain tadi farmakologis ya dari obat juga dari non farmakologis ya. Mungkin ya tadi itu kalau olahraga yang tepat ya. Biasanya kalau orang asma itu ya olahraga yang sesuai dengan kondisi di tubuhnya masing-masing ya. Terus mengontrol stres juga ya. Terus kalau bisa ya menghindari alergen ya. Terus ya menghindari pergantian cuaca seperti itu. Jadi memang untuk pencegahan asma ya selain daripada diberikan suatu obat dan juga ada non farmakologinya seperti itu. Iya. Berarti harus rutin olahraga atau menghindari alergen tersebut ya dok ya. Iya. Dari beberapa pertanyaan kelihatannya sudah cukup ya dok ya. Untuk selanjutnya bagi teman-teman sehat ya di ngobat kali ini alangkah baiknya kita untuk menjaga kesehatan jangan stres, jaga pola makan, tetap bahagia ya teman-teman. Mungkin ada closing statement dari Dr. Hesti terkait episode kali ini dok, dari asma terkait buat teman sehat di sana, monggo dok. Yang sedang menderita asma ya jaga kesehatan ya. Kalau sedang menderita asma ya olahraga yang teratur, terus makan makanan yang sehat, terus yang penting adalah jaga kesehatan, apalagi cuaca tidak menentu seperti ini. Siap, Dokter Hesti di Rumah Sakit Muhammadiyah jadwalnya hari apa dok? Hari Selasa, Kamis, dan Jumat.
Oh, siap ya. Buat teman-teman sehat, teman-teman ngobat kalau mau periksa atau memperiksakan kesehatannya terkait paru, bisa datang ke klinik paru RSU Muhammadiyah Ponorogo, nanti bertemu dengan Dr. Hesti Nila Mayasari, spesialis paru, setiap Selasa, Kamis, dan Jumat. Kalau Selasa, Kamis jam 14.00 sampai selesai, untuk Jumat jam 12.30 sampai selesai. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya Ngobrol Sehat RSU Muhammadiyah Ponorogo. Saya Danang Asbani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.